bukankah kamu mengatakan bahwa Douglas cacat? Bagaimana dia bisa berdiri? Memangnya kenapa kalau bisa berdiri, toh dia itu masih orang cacat? Perseteruan antara keluarga Hanzi dan keluarga Souza kita harus selesaikan hari ini. Dengarkan baik-baik, semua orang dari keluarga Souza berlutut di hadapanku. Kaisar Sojin ada di sini. Pria di belakang kerumunan itu berkata dengan keras. Keluarga Hanzi mereka dan keluarga Souza telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Perseteruan mereka bisa ditelusuri kembali dari nenek moyang generasi sebelumnya. Namun, Douglas memiliki kemampuan seni bela diri yang tinggi, yang menyebabkan keluarga Hanzi tidak berani datang ke pintu mereka, sampai mereka mendengar bahwa Douglas cacat, mereka baru berani datang untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak tahu malu? Liliana dan yang lainnya memarahi. Seseorang yang kehilangan dukungannya masih berani berbicara kasar. Cepat berlutut. Pria yang memegang pedang itu tertawa keras dengan sombong. Letakkan pedangmu sebelum aku marah. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar, dan terlihat tatapan Jensen yang dingin. Jensen tidak memiliki waktu untuk mengurusi dendam mereka, namun dia tidak tertarik untuk melihat mereka saat ini. Siapa kamu? Sungguh cari mati. Teriak pria itu dengan dingin. Ia berani datang hari ini. Dia penuh percaya diri. Tidak peduli bantuan apa yang diundang Douglas, Kaisar Pedang Besar Sojin tidak akan takut. Rasakan pedangku. Tidak banyak bicara, dia segera pergi. Suara pedang bergemerincing, seperti sungai besar, dengan keras membelah Jensen. Anak penolongku, hati-hati. Douglas tidak tahu seberapa hebat Jensen dalam seni bela diri. Ia ingin mengadang tebasan itu untuk Jensen. Namun, tubuhnya tidak mengizinkan, hanya bergerak selangkah dan dia bahkan tidak bisa berdiri stabil. Jensen menggelengkan kepalanya dan mengulurkan satu jarinya. Krak! Mendengar suara yang itu, semua orang membeku. Satu jarinya menghalangi satu pedang, dan itu adalah pedang daguan yang terkenal dengan kekuatannya. Krak! Suara retakan lainnya terdengar, dan terlihat pedang daguan yang berkilauan hancur, seperti kaca. Yang lebih menakutkan adalah bahwa tidak hanya tubuh pedangnya, bahkan gagangnya pun hancur. Semua orang tercengang. Pria yang dipanggil Tuan Sojin itu tercengang. Orang-orang dari keluarga Hanzi semua tercengang melihatnya. Wajah Master Matt Turner memerah dan dia berkata dengan penuh semangat, sembarangan sekali, keluarga Hanzi di selatan berani menyerang pemimpin aliansi seni bela diri. Pemimpin aliansi seni bela diri? Suara Tuan Sojin sedikit bergetar. Benar, dia adalah Master Aliansi Seni Bela Diri yaitu Dr. Jensen. Master Matt Turner berkata dengan bangga. Gluk! Semua orang di keluarga Hanzi terduduk di tanah satu persatu, mereka tampak ketakutan seperti melihat hantu. Douglas menatap Jensen kaget. Putra dari penolongnya sebenarnya adalah pemimpin aliansi seni bela diri? Melihat ke arah Liliana dan yang lainnya, mereka semua terlihat pucat. Mereka semua tahu apa itu pemimpin aliansi seni bela diri. Hal yang paling ironis adalah mereka benar-benar memarahi pemimpin aliansi seni bela diri sebelumnya. Berakhir sudah. Kalau pemimpin aliansi seni bela diri menyentuh mereka, mungkin keluarga Souza mereka juga akan binasa. Pimpinan, ampuni kami. Setelah Tuan Sojin bereaksi, dia berlutut dan merangkak, aku tidak tahu seberapa besar aku telah menyinggung pimpinan, tolong ampuni aku. Siapa yang tidak tahu nama Dr. Jensen di dunia Jianghu sekarang? Menginjak sekte kuil Arhat dan membunuh anggota keluarga Gibson, semua itu sangat menakutkan. Keluarga kecil dunia Jianghu seperti mereka, bahkan kalau mereka bersatu dengan 100 dari mereka, mungkin mereka tidak akan bisa menghentikan satu jari pun. Jensen tidak berbicara dan hanya menatap mereka samar. Tubuh Tuan Sojin bergetar dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak, pimpinan, pemimpin sekte Bangau Putih ingin membunuhmu. Tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang tidak tahu tentang ini dan Douglas berasal dari sekte Bangau Putih. Apa? Sekte Bangau Putih ingin membunuh pimpinan? Tiba-tiba sudut mulut Liliana bergetar. Ini adalah musuh bebuyutan. Yang terpenting adalah kepala keluarga mereka, Douglas, adalah anggota sekte Bangau Putih. Dengan ide membunuh pemimpin aliansi, selama mereka dari sekte Bangau Putih, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Dia dari sekte Bangau Putih. Benar saja, suara Jensen diam-diam berubah menjadi dingin.
Benar, dia dulu bawahan setia Louis Onis dari aliansi Sekte Bangau Putih. Tuan Sojin dengan cepat berkata dan diam-diam mencibir. Douglas, apakah kamu pikir kamu bisa menjilat pemimpin? Bermimpilah. Selama kamu adalah orang Louis, kamu akan mati juga. Tuan Sojin melanjutkan, Louis telah berulang kali menargetkan pimpinan. Aku rasa Douglas pasti ikut ambil bagian. Selain itu, bawahan Sekte Bangau Putih selalu setia. Meskipun Louis sudah mati, mereka pasti tidak akan berhenti. Pimpinan, jangan pernah tertipu. Setelah mengatakan beberapa kata, seluruh orang di sana menjadi sangat tertekan. Tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua gemetar menatap Jensen. Seolah Jensen adalah dewa kematian. Kalimat yang diucapkan berikutnya bisa menentukan kehidupan orang lain. Namun, Jensen tidak mengatakan apapun. Wajahnya acuh tak acuh, membuat orang bertanya-tanya apa yang dipikirkannya. Merasakan suasana yang menindas ini, Tuan Sojin diam-diam bangga. Menjadi pemurung dan curiga adalah temperamen setiap orang berpangkat tinggi. Untuk memberantas musuh yang tidak diketahui, para pemimpin tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, saat ini suara acuh tak acuh keluar dari mulut Jensen. Kamu mengatakan ini karena kamu ingin meminjam tanganku untuk membunuh musuh lamamu, bukan? Suara itu seolah menembus ke dalam jiwa Tuan Sojin dan melihat semua niatnya. Pimpinan, mana berani aku seperti itu? Aku hanya khawatir tentang keselamatan pimpinan. Aku hanya memperingatkan pimpinan. Seluruh tubuh Tuan Sojin gemetar dan dia bersujud dengan gila. Brak brak brak. Tanah berdebam dan darah keluar dari dahinya. Ia tidak berani merasa keberatan. Jensen memandang ke arah Tuan Sojin dan berkata, sebagai atasan, aku sangat suka menahan bahaya dalam buayannya. Tapi, atasan tidak suka bawahannya menebak-nebak pikirannya, dia juga tidak suka bawahannya mengompori dan menganjurkan semuanya. Atasan tidak suka orang yang sok pintar. Setelah mengatakan itu, Jensen menamparnya. Plak. Kepala Tuan Sojin bergetar, tulangnya hancur dan darah bercucuran dan dia mati dengan mengenaskan. Ampuni aku. Orang-orang keluarga Sojin gemetar ketakutan dan memohon belas kasihan. Dalam menghadapi Tuan seperti pemimpin aliansi, perlawanan setara dengan kematian. Bahkan dalam pikiran bawah sadar mereka, tidak ada yang namanya perlawanan. Aku beri waktu 1 menit untuk membawa mayat itu pergi. Kalau tidak, matilah kalian. Jensen berkata dengan dingin. Orang-orang keluarga Hanzi dengan cepat membawa tubuh Tuan Sojin pergi dan menghilang tanpa jejak dalam waktu kurang dari 1 menit. Keluarga Douglas tetap tinggal di sana dan keluarga Hanzi datang dari selatan ingin membunuh mereka, yakin bahwa mereka akan menyelesaikan perseteruan antara dua keluarga. Alhasil, alih-alih membunuh keluarga Souza, mereka malah berakhir seperti ini. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami manfaat menjadi kuat. Jessica menatap Jensen sambil tersenyum, memikirkan penghinaan Jensen saat bertengkar dengan Elena di keluarga Miller dan memikirkan semangatnya yang mendominasi saat ini. Rasanya seperti dua orang yang berbeda. Namun, dia lebih menyukai Jensen yang mendominasi. Putra dari penolong. Saat ini, Douglas menatap Jensen dengan semangat. Paman Douglas, bangunlah. Jensen membantunya berdiri. Kamu berteman dengan ayahku. Tidak peduli apakah kamu dari sekte Bangau Putih atau bukan. Terlebih lagi, Paman Douglas cerdas dan jujur. Bahkan kalau tidak mengenal ayahku, aku tidak akan menyentuh keluarga Souza hari ini. Douglas tiba-tiba tersentuh dan tidak tahu harus berkata apa. Jensen menenangkannya lalu menatap Liliana dan yang lainnya. Tentu saja, aku pribadi memiliki maksud yang jelas. Kalian bertaruh denganku sebelumnya, tapi sekarang setelah kalah, kalian harus melakukan sesuatu. Liliana dan yang lainnya semua menggigil dan meminta maaf kepada Jessica satu persatu. Nona Jessica, kami salah paham padamu. Seharusnya kami tidak menyebutmu selingkuhan dan wanita licik. Apa, kalian berani memarahi Nona Jessica seperti itu? Douglas baru tahu tentang ini dan menjadi marah. Kapan kamu bisa mengubah temperamen MU yang selalu curiga itu? Douglas mengangkat tangannya dan akan menamparnya, tapi seseorang meraih pergelangan tangannya. Ia menoleh dan melihat bahwa itu adalah Jessica. Liliana juga sangat terkejut dan buru-buru mengucapkan terima kasih, Nona Jessica, maafkan mulut murahanku ini. Terima kasih. Plak. Setelah mengatakan itu, Jessica menamparnya.
Bekas tamparan berwarna merah muncul di wajah Liliana. Dia tampak konyol. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Jessica menghentikan Douglas karena kemurahan hatinya. Ternyata bukan, dia ingin dia sendiri yang melakukannya. Jensen langsung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini baru temperamen Jessica. Dia menjadi murah hati, kecuali matahari terbit dari barat, tidak membunuh orang sudah sangat baik. Kalau kamu memiliki mulut murahan, kamu tidak akan murahan setelah ditampar. Bagaimana menurutmu? Jessica memainkan kuku merahnya. Ya, kamu benar. Liliana mana berani mengatakan sesuatu, dia menjawab seperti menyanjung. Apa lain kali kamu masih punya mulut murahan? Tanya Jessica. Aku tidak berani. Lain kali aku akan menjahit mulutku dengan jarum jahit. Kalau begitu terserah kamu. Jessica mengangguk dan menatap Jensen. Masalah di sini sudah selesai, apa kamu mau pergi? Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Jensen menjawab, dengan sepatu hak tingginya dia pergi lebih dulu. Kakinya yang terbungkus stoking sutra bersinar di bawah sinar matahari. Paman Douglas, aku pergi dulu. Kalau ada masalah, kamu bisa menyuruh seseorang untuk pergi ke aula Singlin untuk memberitahuku. Jensen mengatakan sebuah kalimat dan juga pergi mengikutinya. Baginya, Douglas adalah teman ayahnya, dan dia bisa membantu kalau dia bisa. Namun, ketika dia datang hari ini, dia masih lebih banyak membantu Jessica. Kalau tidak, hati nuraninya akan gelisah. Jessica berjalan di depan. Ketika menyadari Jensen mengejarnya, dia berkata dengan samar, pemimpin aliansi seni bela diri, kamu sangat mendominasi dan tak tertandingi, kamu mengatakan ingin membunuhnya dan kamu langsung membunuhnya. Hari ini ada urusan apa kamu mencariku? Aku datang untuk meminta maaf atas nama Elena, jawab Jensen. Tidak perlu, kamu adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Aku tidak tahan dengan permintaan maafmu. Jessica berhenti berjalan dan berbalik menatap Jensen. Dia memiliki rambut perak panjang dan tubuhnya juga bagus. Dia sangat royal, tetapi berbeda dengan Elena, dia lebih mendominasi seperti seorang permaisuri. Jensen merasa sedikit bersalah dan tidak berani menatap matanya. Selain itu, aku juga datang untuk meminta maaf padamu atas namaku. Ini baru benar. Jessica sangat puas dengan kalimat ini dan meminta maaf atas nama Elena. Dia tidak membutuhkannya sama sekali. Ia justru peduli dengan permintaan maaf Jensen. Elena, dia hamil sekarang, dan dia sedikit rewel. Jangan mengambil hati apa yang dia katakan hari itu. Jensen kembali berucap. Aku bukan dia. Aku tidak senaif atau sesederhana itu. Aku tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Jessica tiba-tiba mengambil langkah lebih dekat. Angin harum memenuhi udara. Angin sepoi-sepoi meniup rambut peraknya yang panjang dan masuk ke hidung Jensen. Menggelitik hidungnya. Yang aku pedulikan adalah kamu. Jessica kembali berbisik. Jantung Jensen berdebar kencang, tidak berani mengatakan apapun. Bahkan, pada awalnya, dia merasa Jessica cerdik dan tidak mempercayainya. Namun, Jessica berkali-kali menyelamatkannya. Ini sama sekali bukan kepura-puraan. Oleh karena itu, kalau bukan karena kebodohan Jensen, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui niat Jessica sebenarnya? Kamu menyukai Elena, dan itu juga yang terbaik untuknya. Sebenarnya, aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah kamu. Bisakah aku masih memiliki tempat di sampingmu, tempat tersembunyi untuk melakukan hal-hal kotor denganmu, ucap Jessica di telinga Jensen. Kak Jessica, kita adalah saudara. Kita tidak memiliki hubungan darah. Apa yang kamu takutkan? Apa menurutmu kakakmu ini tidak cantik? Bukan itu, hanya saja. Jangan hanya begitu, apa menurutmu kakakmu ini kotor? Biarkan aku beritahu kamu, kakakmu ini tidak pernah bermain dengan seorang pria kecuali seorang wanita dalam hidupnya. Apalagi aku tahu banyak cara bermain, apa kamu ingin mencobanya? Jensen tersipu malu saat mendengar itu. Dia terlalu langsung. Yang terpenting itu sangat menggoda. Apa kamu ingin kakakmu ini menciummu sebelum kamu setuju? Omong-omong, kakakmu ini belum pernah mencium seorang pria. Mari kita bicarakan ini nanti. Hari ini aku datang untuk meminta maaf. Jensen tidak berani berlama-lama lagi. Dia mengatakannya dan dengan cepat melarikan diri. Kenapa kamu berlari? Aku hanya menciummu. Jessica mengejarnya.
Jensen ketakutan dan berlari makin cepat. Sekarang Elena sedang hamil, bagaimana mungkin dia berani selingkuh? Jessica melihat Jensen mempercepat larinya. Ia melepas sepatu hak tingginya dan tanpa memedulikan perbuatan yang tidak biasa ini, dia menyusul Jensen dan tiba-tiba mencium pipi Jensen. Setelah melakukan ini, dia juga tersipu, murni dengan sedikit rasa malu. Lagi pula, terlepas dari kecerobohannya, ini adalah pertama kalinya dia mencium wajah seorang pria. Jensen membeku. Aku tidak peduli. Aku sudah menciummu. Kamu tidak bisa kehilangan aku. Jessica berkata dengan wajah merah. Jensen tidak bisa berkata-kata. Apa ini, jual beli? Apalagi kita dulu adalah musuh dan bertarung untuk waktu yang lama. Itu menyakitkan bagiku. Demi mengejarmu, aku kehilangan sepatu hak tinggiku. Kamu harus menggendongku pulang. Jessica menggosok betisnya untuk meredakan ketegangan di hatinya. Sebenarnya dia juga tidak menyangka jika mencium pipi pria bahkan lebih menggairahkan dari sebelumnya dengan seorang wanita. Kalau begitu cari sepatunya. Jensen melirik ke sekitar. Meskipun tidak banyak orang di jalan, seseorang sudah mengawasi. Dengan cepat dia menarik Jessica dan pergi. Jessica berkata dengan nada tidak senang karena ditarik oleh Jensen, "Kenapa kamu berjalan begitu cepat?" "Aku bertelanjang kaki." Jensen menghela napas dan membantu Jessica duduk di kursi batu di pinggir jalan. Dia kemudian meraih kaki kecil Jessica yang terbungkus stocking sutra dan menepuk-nepuk pasir dan kerikil di telapak kakinya untuknya. Secara tidak sengaja, ket kuku hitam dan stocking sutra tipis terpisah, terlihat seperti karya seni yang indah. Apalagi kakinya putih dan terawat. Hitam? Benar-benar cocok dengan gaya Jessica. Tidak berani menyentuh lagi, takut tidak melepaskannya, Jensen kembali mendorong mundur Jessica dan mencari sepatu hak tinggi. Setelah sekian lama, Jensen berpisah dari Jessica dan mengetahui bahwa Jessica tidak marah. Ia tidak merasa begitu bersalah lagi. Kembali ke grup aliansi Senlena, Jensen memanggil Charlie. "Tuan Charlie, pihak aku sudah memeriksa dengan teliti. Yang membuat para peretas menyerang kita adalah industri Yunshan. Aku berencana untuk memblokir mereka. Bagaimana menurut kamu? Industri Yunshan? Mereka sudah gila." Charlie sangat terkejut. Industri Yunshan ini adalah bisnis keluarga. Meskipun mereka itu adalah orang terkaya kedua di Huaxia, dia tidak memiliki pendukung di belakang mereka. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk melakukannya? Pasti ada seseorang di balik mereka, tapi itu tidak masalah. Mereka harus membayar sejumlah harga karena mengambil tindakan terhadap grup aliansi Senlena, ucap Jensen samar. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Aku setuju. Apakah ada yang perlu aku lakukan? Aku ingin grup Lancaster memblokir industri mereka dengan sekuat tenaga. Dan di internet, aku akan membuat sistem grup mereka runtuh dan harga saham anjlok. Pada akhirnya, industri Yunshan akan memohon kita untuk membelinya, ucap Jensen perlahan. Charlie diam-diam merinding, dia sama sekali tidak meragukan apa yang dikatakan Jensen. Saat ini, Jensen bisa membuat siapa saja menjadi orang terkaya di Huaxia jika dia mau dan dia juga bisa mengubah pola lingkaran bisnis di Huaxia. Namun, Jensen sangat jarang melanggar tradisi tersebut. Kali ini, grup Yunshan melakukan bunuh diri. Yunshan, ada begitu banyak orang yang tidak memprovokasi kamu, tetapi kamu malah memprovokasi Dr. Jensen. Apakah orang yang mengancammu lebih mengerikan dari Dr. Jensen? Charlie diam-diam berduka untuk industri Yunshan, tetapi tidak bersimpati.